Koran Batavia, diantaranya Batavia Nieuwsblad, The Lokomotif, dan Bintang Batavia sejak tahun 1903 banyak memberitakan tentang sepak terjang jagoan Betawi yang bernama Si Gantang. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Bertemu kembali dalam channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa dalam kisah Si Gantang Bandit Betawi. Di penghujung abad 19, awal abad ke-20, tingkat kriminalitas di Batavia meningkat tajam. Tindakan kekerasan dan pembunuhan sering terjadi di banyak tempat. Berulang kali pula terjadi perampokan terhadap juragan, tuan tanah, dan para pegawai Hindia Belanda. Kelompok bandit yang diketuai oleh Si Gantang sering menteror polisi company dengan sengaja melakukan kejahatan sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda. Rumah orang kaya menjadi sasaran utama. Sebelum aksi perampokan dilakukan, Si Gantang akan meminta upeti dari pemilik rumah. Bila keinginannya tidak dituruti, Si Gantang akan menyantroi rumah dan menggasak seisi rumah. Sebaliknya, jika pemilik rumah tertib memberi upeti, keamanan rumah akan mereka jamin. Si Gantang tak bekerja sendiri, ia juga membangun kerjasama dengan pejabat kolonial. Demang Bekasi merupakan jaringan pejabat yang dapat ia peralat. Si Gantang sering terlihat memakai seragam petugas pemerintah, bahkan ia juga memiliki senjata api yang ia peroleh dari pejabat yang dapat ia suap. Si Gantang Bandit Betawi memiliki karisma dan kepemimpinan yang kuat. Tidak hanya mampu mengkoordinir masyarakat, ia juga handal menggerakkan penjahat Batavia untuk mengganggu ketenangan polisi Belanda. Khususnya di kawasan Master Cornelis yang sekarang dikenal dengan nama Jatinegara di wilayah Jakarta Timur. Pemerintah Hindia Belanda di Batavia dan di Omenlanden yang sekarang disebut dengan Bodetabek kesulitan menangkap Si Gantang karena mereka tidak memiliki identitas yang pasti tentang diri Si Gantang. Suatu ketika, koran Batavia yang bernama Java Bud memberitakan kematian Si Gantang. Namun tak lama kemudian Si Gantang kembali beraksi. Uniknya lagi, setiap bandit yang ditangkap selalu mengaku bernama Si Gantang. Sehingga polisi Belanda pada saat itu semakin marah dan emosi. Sebenarnya Si Gantang telah 2 kali ditangkap. Pertama pada tahun 1895 saat ia ditahan. Dengan kemampuannya ia berhasil kabur. Dan ia kembali tertangkap pada tahun 1903 dengan vonis hukuman mati. Namun hukuman itu tak pernah dilaksanakan. Bahkan Si Gantang dapat kembali bebas. Merasa kewalahan menghadapi Si Gantang, akhirnya polisi meminta bantuan Marsose. Mendengar dirinya diburu oleh Marsose, Si Gantang malah mengejek Marsose. Marsose akan kehabisan peluru sebelum menangkap saya. Kalau boleh berbaik hati nih, saya bersedia meminjamkan peluru. Demikian meledek Si Gantang. Sebagai pemimpin bandit yang dihormati, Gantang memiliki banyak jaringan dan koneksi dengan pejabat lokal dan bandit di berbagai tempat. Sehingga dengan mudah ia dapat meloloskan diri dari kejaran polisi Belanda. Dan dapat pula dengan mudah berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Si Gantang lahir dari keluarga miskin di kawasan perkebunan Landuis Villanova di tepi Sungai Ciliwung antara Batavia dan Buitenwolf atau Bogor, persis di wilayah Condet saat ini. Sejak kecil ia belajar main pukulan, belajar ilmu gaib. Ia juga banyak bergaul dengan beragam kalangan. Ia belajar ilmu kanuragan yang menyimpang serta mahir membobol rumah yang dikunci. Menurut polisi, Si Gantang merupakan lelaki jangkung dengan tinggi 180 cm. Tubuhnya berbulu. Badannya dipenuhi bekas luka. Dan ia juga seorang pengidap penyakit kelamin.
Setelah lama memata-matai, akhirnya Marsose mendengar si Gantang berada di Kendal. Marsose segera menuju Kendal. Tak mudah bagi polisi untuk menangkap si Gantang. Polisi harus melakukan penyamaran. Dalam penyamaran, polisi menangkap seorang lelaki yang bernama Unus, yang mereka yakini itulah si Gantang. Dalam sidang, Unus atau si Gantang tidak banyak dipublikasikan. Laporannya sengaja dirahasiakan karena si Gantang terlalu banyak mengetahui rahasia pejabat Hindia Belanda. Ia juga tidak dihukum mati. Namun ia dihukum di penjara di wilayah Merauke. Meski polisi mengumumkan penangkapan si Gantang, namun banyak orang yang meyakini si Gantang asli belum tertangkap. Bahkan media cetak menduga penangkapan si Gantang hanya untuk menenangkan penduduk Batavia dan Omen Landen. Demikian kisah bandit Betawi yang memiliki karisma dan kepemimpinan yang tinggi di kalangan bandit Batavia. Dan ia juga memiliki koneksi dengan pejabat di pemerintahan Hindia Belanda. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.